Selamat siang, perkenalkan nama saya Virgo Chandra, jurusan Manajemen Angkatan 2018, dengan nomor induknya 26180134. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi nilai UAS dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Dalam video ini saya akan membahas mengenai leasing atau biasa disebut sewa guna usaha. Dalam kegiatan leasing, ada dua pihak yang terkait langsung. Yang pertama, perusahaan yang kegiatannya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan perusahaan lain. Jenis perusahaan demikian disebut perusahaan sewa guna usaha atau leasing company. Selanjutnya, bertindak sebagai pihak yang menyewakan atau sebagai lessor. Yang kedua, perusahaan yang menerima hak untuk menggunakan barang-barang modal, bertindak sebagai penyewa guna usaha atau disebut lease. Jenis leasing. Jenis leasing ada dua macam, yaitu yang pertama financial lease atau capital lease. Finance lease adalah sewa guna usaha di mana lease mempunyai hak opsi untuk membeli objek leasing berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Yang dapat dibedakan lagi menjadi yang pertama direct finance lease. Direct finance lease adalah di mana penyewa guna usaha belum pernah memiliki barang modal yang menjadi objek sewa guna usaha, sehingga atas permintaannya perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal tersebut. Yang kedua, sales and leaseback. Sales and leaseback adalah di mana penyewa guna usaha terlebih dahulu menjual barang modal yang sudah dimilikinya kepada perusahaan sewa guna usaha, dan atas barang modal yang sama ini kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha antara penyewa guna usaha atau pemilik semula dengan perusahaan sewa guna usaha. Jenis lease yang kedua adalah operating lease, sewa menyewa biasa. Operating lease adalah sewa guna usaha yang pada dasarnya seperti sewa menyewa biasa, di mana penyewa tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Yang pertama, lessor, yaitu perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal. Yang kedua, lease, nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Yang ketiga, supplier, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai perjanjian antara lessor dengan lease, dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. Yang keempat, asuransi, perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian lessor atau lease, dan dalam hal ini lease dikenakan biaya asuransi, dan apabila terjadi sesuatu maka perusahaan akan menanggung resiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang akan di-leasingkan. Jenis-jenis perusahaan leasing. Yang pertama, independent leasing, yaitu perusahaan leasing yang berdiri sendiri dan dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk dileaskan. Yang kedua, captive lessor. Dalam perusahaan leasing ini, produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka leasingkan adalah barang milik mereka sendiri. Yang ketiga, lease broker, yaitu perusahaan jenis ini kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan lease untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk dileaskan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan meliputi 1. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan atau usaha kartu kredit. 2. Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. 3. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Jenis lembaga pembiayaan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan meliputi 1. Perusahaan pembiayaan,
Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha yang meliputi A. Sewa guna usaha. Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. B. Anjak piutang. Anjak piutang atau factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. C. Pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen atau consumer finance adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. 2. Perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur meliputi A. Pemberian pinjaman langsung atau direct lending untuk pembiayaan infrastruktur. B. Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain. C. Pemberian pinjaman subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Fungsi lembaga pembiayaan. 1. Bagi masyarakat. Fungsi lembaga pembiayaan yang paling utama ialah membantu masyarakat dengan ekonomi lemah agar terbebas dari jeratan rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. 2. Bagi pembangunan infrastruktur. Fungsi lembaga pembiayaan tidak hanya berguna untuk masyarakat dengan ekonomi lemah. Dalam dunia bisnis termasuk pengembangan infrastruktur, keberadaan lembaga pembiayaan juga sangat diperlukan. Peran lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan memiliki peran yang tidak kalah penting dengan lembaga keuangan lainnya, yaitu sebagai lembaga alternatif dalam hal pembiayaan yang juga potensial dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Di samping peran tersebut, lembaga pembiayaan juga memegang peranan penting dalam bidang pembangunan seperti menampung aspirasi dan minat masyarakat. Selain itu, lembaga pembiayaan juga ikut serta dalam pembangunan di mana para pelaku usaha dan masyarakat umum mengharapkan lembaga ini bisa mengatasi masalah yang vital, yaitu masalah keuangan dan permodalan. Perbedaan lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan. Hal yang paling utama yang membedakan lembaga pembiayaan dengan lembaga perbankan adalah sumber dana yang mereka peroleh. 1. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat seperti giro, tabungan, atau deposito. Dalam memberikan pembiayaan bagi nasabah, lembaga pembiayaan tidak memerlukan barang jaminan. Bunga yang diberikan oleh lembaga pembiayaan relatif lebih besar. 2. Lembaga perbankan. Lembaga perbankan mendapatkan sumber dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga perbankan harus disertai dengan jaminan. Bunga yang diberikan relatif lebih kecil.